Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para sepuh, yang kami banggakan seluruh warga NU Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023, saya Syarifuddin, santri Deso, membuat video pendek terkait berita yang viral, rame, dibicarakan banyak orang. Ada yang menilai apapun lah, macam-macam lah. Saya nggak masuk wilayah itu. Hanya kemudian beritanya adalah cukup unik, cukup lucu. Berita apa? Begini. Salah satu orang yang terhormat di Kabupaten Tegal, tokoh lah, tokoh besar ini, yang bernama Haji Bahrudin Nasori. Kenapa saya bilang tokoh terhormat dan kemudian orang hebat atau orang besar atau tokoh? Ya karena beliau itu jabatannya luar biasa. Anggota DPR RI. DPR RI loh itu. Saya melihat, saya mendengar baik lewat media ataupun beberapa yang datang ke tempat saya, bahwa Pak Haji Bahrudin Nasori ini meminta kembali atau menarik kembali barang yang sudah beliau hibahkan kepada PCNU Kabupaten Tegal. Barangnya berupa 1 unit mobil kalau nggak salah ya. Itu katanya diminta kembali karena suatu alasan katanya. Karena suatu alasan. Dan yang saya tahu itu proses penghibahannya itu di tahun 2019 karena Pak Haji Bahrudin ini merasa berterima kasih kepada PCNU Tegal yang sudah mandegani untuk bagaimana khususnya warga NU Kabupaten Tegal itu memenangkan kembali Bapak Haji Bahrudin untuk menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Yang walau kemudian informasinya Pak Haji Bahrudin Nasori ganti partai, nah, itu bukan urusan saya, mau ganti partai apa aja monggo. Saya nggak mau membahas pergantiannya Pak Bahrudin dari partai A, B, C, saya nggak ada urusan, wong saya bukan pengurus partai. Saya warga biasa, saya warga NU biasa. Namun gini, ada hal yang unik, lucu dan menarik untuk saya. Gini loh. Kenapa? Kok bisa gitu loh? Hibah diminta kembali gitu loh. Hibah ditarik kembali itu menjadi sesuatu yang lucu untuk saya. Karena di kalangan para santri, orang yang biasa baca kitab itu, yang namanya hibah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan nggak boleh diminta kembali gitu loh. Itu ini yang menjadi lucu. Dan keterangannya banyak lah di kitab-kitab kuning gitu loh. Baik, secara lughat itu hibah itu apa sih? Hibah itu lughat ma'khudatun min hububir rih. Jadi diambil itu dari kata-kata yang artinya adalah tiupan angin itu. Ay min hububir rih. Ma'khudatun min hububir rih, tiupan angin. Adapun hibah secara syariat, al-hibah fi syar'i tamliku munjizin mutlaqin fi'ain. Fi'ainin halal hayati bila audin. Ada yang membaca bila iwadin katanya, saya nggak tahu lah, pokoknya nanti saya terjemahkan saja, nanti kalau harokatnya salah ya mohon dimaklumi, wong saya orang yang nggak pinter seperti panjenengan. Walau minal a'la. Jadi terjemahan bebasnya beginilah. Yang dinamakan hibah itu secara syariat adalah memberikan ya atas kepemilikan, gitu, memberikan kepemilikan kepada orang lain secara mutlak. Jadi memberikan kepemilikan, jadi memiliki sesuatu, orang memiliki sesuatu, kemudian
diberikan kepada orang lain secara mutlak. Gitu ya. Ketika memberikannya itu apa? Ketika hidup. Karena kalau sudah mati, sudah wafat itu namanya waris. Jadi orang memberikan barang kepada orang lain, yang memberikan masih hidup itu namanya hibah. Terus apakah bisa diminta kembali? Nggak bisa. Bila audin atau bila iwadin lah. Monggo sampean bacanya gimana monggo. Tidak boleh diminta kembali. Walau minal a'la. Walaupun yang meminta itu orang yang lebih tinggi, apa itu makom atau derajat atau apanya, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Gitu. Itu pemahaman saya seperti itu. Yang kedua, saya menemukan beberapa literasi teks hadis ya, diantaranya saya ambil 2 saja lah. Itu yang pertama adalah haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibbatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qaihi. Dalam redaksi yang lain, al-aidu fi hibbatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi. Orang yang meminta kembali atas barang hibahnya itu dinisbatkan seperti anjing. Sekali lagi, dinisbatkan seperti anjing yang kemudian anjing tersebut muntah. Dinisbatkan seperti anjing yang muntah, lalu anjing tersebut menjilati muntahannya. Anjing tersebut menjilati muntahannya. Itu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bilang begitu. Itu hadisnya sahih. Silakan cari di kitab Bukhari dan atau kitab-kitab hadis yang lain lah. Monggo lawang, saya bukan ahli hadis. Saya banyak salah, saya banyak dosa. Kenapa saya perlu membuat video ini? Saya hanya sekedar memberikan saran lah, himbauan, atau kalau boleh nasihat kepada Bapak Haji Bahruddin Nasori. Islah kepada pengurus cabang NU Kabupaten Tegal. Sekali lagi saya memohon, islah Pak, islah. Bener, islah. Karena hidup itu nggak lama. Di dunia itu nggak ada yang abadi, Pak. Kalau bicara kesombongan, maaf, yang panjenengan akan tampilkan di Kabupaten Tegal, andaikan panjenengan itu memang melandasi semuanya dengan arogansi, mohon maaf Pak, mohon maaf. Salah Pak, salah. Hal itu salah, menurut saya salah. Sadari diri Pak, calling down Pak. Ayo, renungkan Pak. Berdamai dengan hati panjenengan. Monggo. Renung sejenak, pikirkan kembali. Karena akan banyak lagi yang terlukai Pak. Sudahi Pak, konflik ini sudahi. Kembalikan kembali hibah itu kepada pemilik asalnya, yaitu pengurus cabang NU Kabupaten Tegal. Kembalikan kembali Pak. Jangan ke pihak yang lain. Kemudian islah Pak. Wa man afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Menurut saya pribadi, kalau Bapak mau dengan akhlak santri Bapak, karena saya kenal dengan Pak Haji Bahruddin, saya kenal. Ayo Pak, ayo kembalikan kembali mobil itu kepada pengurus cabang NU Kabupaten Tegal. Kemudian duduk, ngobrol, berdamai. Adapun ke depan panjenengan ingin menjadi anggota DPR RI kembali lewat partai yang lain, yang kemarin PKB, ini yang akan datang P3 katanya. Saya berdoa, kalau panjenengan mengakhiri konflik ini dan mau islah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tangan-tangan yang baik, lewat hati-hati yang baik, lewat orang-orang yang baik akan mensukseskan Bapak Haji Bahruddin Nasori. Itu saja Bapak Haji Bahruddin dan semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.